Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya mohon maaf nih. Untuk pertemuan kali ini saya yang akan mengajar. Jadi Pak Adam dan Budian sedang sibuk untuk mengurus wisuda ya, yang akan dilaksanakan hari Sabtu. Nah, di sini saya mau nanya nih, kalian udah menonton video yang di-share oleh Pak Adam di LMS? Sudah, Pak. Nah, ya. Oke, berarti sudah paham belum konsep dari dokumen base seperti itu? Ya, oke, kita lihat ini. Bentar, saya screen. Oke. Nah, ini terlihat di kalian? Sudah, Pak. Ada, Pak. Oke ya. Nah, coba dong, tolong jelaskan kepada saya, apa sih perbedaan dari dokumen base dengan database relasional? Ini contohnya seperti ini nih. Apa ada nggak yang bisa jelaskan perbedaannya apa nih yang signifikan dari basis data berbasis relasional dengan basis data berorientasi dokumen? Ada yang bisa bantu menjabarkan? Kalau kalian sudah menyaksikan harusnya bisa paham. Karena pertemuan kali ini kita akan praktek dulu nih, praktekum. Bagaimana sih implementasi dari basis data dokumen tersebut. Cuman kan saya harus memastikan, kalian paham nggak konsep dari basis data relasional dengan konsep basis data berbasis dokumen. Seperti itu. Ayo, ada yang bisa menjelaskan ini? Pak, kalau basis data relasional itu bentuknya barisan kolom, tapi kalau basis data ini berbasis dokumen itu dia bentuknya itu file gitu. Filenya itu biasanya ada XML atau JSON. Nah kebetulan kalau di gambar ini filenya JSON ya. Nah, seperti itu, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Sudah sedikit lebih tepat nih, udah bagus nih. Teman kamu, oke, mungkin akan lebih cepat ya. Mau coba ngejelasin Pak, boleh? Boleh, silahkan. Kalau buat basis data relasional sendiri itu biasanya bentuk datanya structured, jadi ada definisi sebuah struktur khususnya. Kalau buat dokumen base sendiri atau NoSQL dokumen base, bentuk datanya sendiri itu unstructured, jadi dia nggak ada definisi khusus buat ngedefine struktur datanya itu gimana. Itu sih Pak. Nah, itu bagus banget tuh. Hampir sudah tepat banget itu. Jadi kayak gini ya, kalau untuk ilustrasi basis data relasional ini seperti ini. Kita sudah membuat sebuah tabel, tempatnya sudah kita tentukan ya. Tabel seperti ini contohnya mungkin kita bisa lihat tabel kursus di sini. Nomor siswanya berapa, kursus, biaya sudah jelas di sini, ada. Nah, jika ada penambahan lagi kolom yang baru, apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita harus melakukan alter, seperti itu ya. Misalnya nomor siswa, kursus, biaya, mungkin kita tambah keterangan di sini. Nah, dengan penambahan keterangan ini, kita harus melakukan perintah alter, seperti itu ya. Nah, dan akhirnya apa? Mungkin saja, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Record yang ke-6, oke benar, ada 20, bahasa Inggris, biayanya misalnya 60.000, keterangannya misalnya strip misalnya, atau minus misalnya. Nah, tapi akhirnya apa? Record-record yang sebelumnya itu kosong ya, dan itu sangat tidak disarankan untuk basis data relasional. Karena tidak berusaha untuk tidak boleh ada terlalu banyak bernilai nol. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah ada konsep normalisasi seperti itu di basis data relasional. Tidak boleh ada data yang lengkap, tidak boleh terlalu banyak field yang bernilai nol, seperti itu ya. Nah, sedangkan berbasis dokumen kita bebas. Tidak ada struktur khusus di basis data dokumen. Misalnya, dokumen pertama, ini ada nama makanan, jenis makanan, harga, dan pilihan bahan. Mungkin saja di dokumen berikutnya, dia cuma ada nama makanan, jenis makanan, harga. Nah, yang berbeda lagi yang lain adalah seperti ini. Di basis dokumen kita bisa membuat sebuah kolom ya di sini yang berbentuk array seperti ini. Sedangkan kalau di basis data relasional ini tidak bisa seperti ini. Kita harus membentuk atau kita harus membuat tabel baru seperti itu ya. Nah, ataupun mungkin bisa nih, Pak bisa Pak pakai set gitu ya. Kalau kalian ini balik lagi ada yang namanya tipe data set. Nah, cuman di situ apa?
harus kita tentukan terlebih dahulu. Misalnya ada ayam, sapi, seafood. Nah, kita hanya datanya yang dimasukkan itu hanya 3 itu. Hanya bisa ayam sapi seafood, sapi seafood seperti itu. Tapi untuk misalnya kita ada yang lain nih, ada kambing, apakah bisa masuk? Nggak bisa. Itu kalau kita gunakan atribut set. Nah, pilihannya apa untuk yang ini? Ya tentu saja pasti harus membuat tabel baru. Nah, untuk itu perbedaan dari basis data relasional dan basis data dokumen. Nah, saya akan bahas lagi ya. Ini mungkin peranan istilahnya. Nah, sebenarnya kalau di basis data relasional, di sini ada namanya database, table, field, dan record. Di mana database, kalau di konsep basis data berbasis dokumen, dia sama tetap database. Kalau table, dia namanya collection. Untuk field atau kolom, sama namanya field atau kolom. Record atau nilainya, kalau di basis data dokumen, dia namanya adalah dokumen. Jadi yang membedakan ini ya, table di dokumen dia collection. Kalau record di dokumen dia dokumen. Seperti itu ya. Nah, keuntungannya apa saja saat kita menggunakan basis data berorientasi dokumen? Yang pertama ini ya, kedinamisan bentuk data yang tadi. Karena basis data berbasis dokumen itu dia tidak terstruktur, kita bisa nih dokumen pertama dia hanya kode buku, judul buku, pengarang. Tapi di dokumen yang kedua itu ada kode buku, judul buku, pengarang, dan penerbit. Di mana penerbit ini bertipe dokumen lagi ya. Ini embedded dokumen. Seperti ini. Dimana kalau misalnya di basis data relasional ini harus jadi tabel baru ya, gitu, dan berrelasi dengan kode bukunya di sini, tabel buku. Nah, yang kedua adalah adanya konsep embedded dokumen atau denormalisasi. Jadi kalau misalnya kalian kenal di basis data relasional itu normalisasi, nah kalau di sini di basis data dokumen ini kenalnya adalah konsep embedded dokumen. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita menggunakan basis data relasional, kita menggunakan join saja. Kalau kita menggunakan 1-2 tabel mungkin masih sederhana ya, masih gampang. Memang kalau banyak tabel yang terlibat, itu pasti butuh effort lebih. Untuk joinnya saja sudah ada effort lebih ya. Nah, jika di sini kita hanya bisa menggunakan satu dokumen seperti itu. Satu collection maksud saya. Satu collection, satu table. Di sini asumsinya dokumennya semua ada di sini. Seperti ini. Nah, ini yang berikutnya konsep dokumen sama ya. Jadi bisa berbagai macam dimasukkan di sini fieldnya. Jadi field di sini bukan berisi nilai, tapi berisi dokumen lagi seperti itu. Nah, dan yang ketiga itu adalah konsep reference di sini. Nah, kalian kenalnya kalau di basis relasional ada yang namanya konsep relational database, di mana database A dapat berrelasi dengan database B. Nah, kalau di database berbasis objek, berbasis dokumen, apakah ada reference? Ada. Namun konsepnya tidak sama dengan basis data relasional. Nah, di sini tidak ada istilah yang namanya primary key dan foreign key. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita mau menuliskan atau mereferensikan, kita harus menuliskan secara manual yang sama dengan ini. Seperti itu. Dan yang bedanya lagi adalah kalau misalnya kalian lihat konsep basis data relasional ya, kalau misalnya tabel anak dan tabel orang tua berrelasi, berarti apa? Data yang ada di tabel anak harusnya datanya harus ada di tabel orang tua ya, diturunkan kan gitu. Kalau di konsep basis data dokumen itu tidak harus ada. Jadi anak itu bisa punya ID yang mereferensi tapi tidak ada di tabel orang tuanya. Karena konsep referensinya di sini berbeda dengan konsep referensi di basis data relasional. Seperti itu ya. Untuk bisa menerapkan dokumen oriented database dibutuhkan DBMS yang sesuai. Nah, di sini kita akan menggunakan MongoDB yang termasuk dalam NoSQL database. Ini ya. Karena basis data dokumen adalah termasuk dalam ruang lingkup basis data NoSQL. Ada banyak basis data NoSQL ya. Graph, ada yang search engine dan lain-lain. Itu bisa cari sendiri. NoSQL dokumen di sini salah satu lingkup dari NoSQL database. Nah, kita akan menggunakan MongoDB. Nah, kita hand on code. Nah, kita masuk ke code-nya. Nah, di sini, oke. Ini slide yang saya buat untuk pertemuan kali ini tentang manajemen data dan pengetahuan untuk basis data berbasis dokumen. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya.
perbedaan MongoDB itu kenapa tidak sama dengan MySQL atau Oracle yang termasuk dengan database berrelasi, database relasional. Nah, ini peranan istilahnya. Nanti juga ini akan diupload ya ke LMS, nanti bisa dilihat aja. Nah, berikutnya kita akan melakukan persiapan MongoDB-nya. Di sini saya asumsikan kalian sudah bisa ya install MongoDB. Di sini udah install MongoDB semua belum? Sudah, Pak. Udah ya. Pak, sudah Pak. Ada yang sudah mencoba belum MongoDB-nya? Ada yang sudah mencoba? Minimal query-query sederhana gitu ya. Bikin table misalnya. Oh maaf, bikin collection kalau di sini. Bikin collection. Lalu input dokumen. Belum. Ini Belum, sebenarnya, nah sebenarnya di sini kalian bisa lihat di dokumen MongoDB-nya. Gitu ya. doc.mongodb itu bisa tinggal cari. Seperti itu. Ini saya akan tutorial, ini materinya cukup singkat ya, maksudnya singkat tuh saya tidak akan membahas semuanya, ini hanya dasar-dasar saja seperti itu ya. Kalau untuk pengembangannya ya tinggal kalian cari. Atau MySQL pun di mata kuliah basis data yang saya ajar waktu itu juga hanya sintak-sintak sederhana ya, sintak-sintak dasar saja. Ini pun sama, saya akan ajarkan sintak-sintak dasarnya. Nah di sini untuk persiapan kita akan menggunakan shell atau command prompt. Sama ya seperti ada basis data, saya pun lebih senang menggunakan command prompt seperti itu. Jadi supaya biar kalian lebih memahami konsep bagaimana sih penulisan query-nya gitu kan belakangnya. Nah, di sini saya sampaikan kalian sudah menginstal semuanya, MongoDB-nya sudah diinstal di kalian. Entah mau pakai yang Linux, pakai yang Windows atau pakai yang Apple, itu silahkan. Perbedaan hanya sedikit saja. Nah di sini untuk pertama kali kita buka dulu command prompt-nya. Kita buka command prompt lalu kita masuk ke direktorinya. Ingat ya, kalau kita masuk ke direktori, jika ada spasi, kita gunakan kutip seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Belum kelihatan ya? Kalian, maaf. Bentar ya. Nah, kalian terlihat? Ini command prompt-nya. Terlihat di kalian atau belum? Kelihatan Sudah Pak. ada, Pak. Oke. Nah, di sini adalah command prompt-nya. Command prompt-nya kita masuk dulu ke direktorinya. Lalu kita buka di sini. Mungkin akan saya exit dulu ya. Exit. Nah. Seperti ini nih. Bentar ya, maaf. Saya masuk ini. Yes. Nah. Jadi kita masuk dulu ke direktorinya. Seperti ini. Masuk ke C, program file, MongoDB, server 4.4 ini adalah versi dari MongoDB-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin soalnya 4,2 atau 4,1 ya tinggal dirubah ininya. Biasanya hanya di situ perbedaannya. Masuk ke mongodb.exe. Ntar sampai seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah masuk ke MongoDB-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa sintak atau beberapa query yang hampir sama dengan MySQL. Gitu. Walaupun mungkin format struktural ada JSON. Sama bukan JSON ya, mungkin mirip dengan JSON. Jadi untuk MongoDB ini namanya Bison. Jadi BSON. Jadi kalau misalnya di JavaScript itu kan JSON ya formatnya. Nah kalau di MongoDB ini format query-nya itu Bison. BSON. Apa itu BSON ya? Tinggal kalian cari aja. Seperti itu ya. Oke. Nah di sini ada beberapa sintak yang sama. Misalnya kita pengen database, show database. Kita pengen tahu database apa aja sih yang ada di sini. Kita bisa ketikkan show databases. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada database admin, config, kuliah, lokal, dan mytrip. Ini beda-beda ya tiap komputer. Ini saya sudah coba-cobain di sini. Nah, bisa juga kita menggunakan sintak bawaannya, yaitu show dbs. Seperti ini. Jadi sintak query-nya sama kok. Show databases sama. Kalau misalnya kita pakai sintak bawaan, show dbs, ya sama. Ini sintak bawaan dari MongoDB-nya. Nah, untuk use-nya pun sama ya. Kalau kita mau pakai database kuliah, misalnya kita use kuliah seperti ini. Langsung. Oke ya. Nah, kita langsung mulai. Ini kita udah masuk ke MongoDB-nya ya. Kita buat lagi di sini. Oke. Kita kembali ke slide-nya. Di sini, pertama kita akan buat database di sini.
Nah, kita lihat ini ya. Sebelum kita membuat database, pastikan Anda memeriksa database yang sudah ada terlebih dahulu dengan perintah berikut. Ini perintah tadi ya, show DBS. Ini adalah perintah bawaan dari MongoDB. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat database baru yang bernama kuliah. Mungkin akan saya rubah di sini, database-nya adalah database akademik. Seperti itu ya. Setelah itu kita akan membuat sebuah collection yang bernama mahasiswa, atau mungkin kalian kenalnya table ya. Lalu kita akan mengisinya dengan dokumen baru sebagai inisialisasi atau kondisi awal pertama. Karena kenapa? Di MongoDB ini, kalau misalnya di relasi, relation base di situ, saat kita mendefinisikan sebuah table, kita bikin dulu strukturnya. Seperti itu ya. Nah, kalau di MongoDB tidak seperti itu. Kita harus menginputkan minimal satu record. Seperti itu. Nah, untuk membuat database-nya pun sama. Yang kalau di database relasional, kita harus create database. Nama database-nya apa. Nah, sedangkan di MongoDB, kita langsung tinggal use aja. Kita coba ya di sini. Kita coba. Nah, coba sini ya. Kalau kita membuat database baru, kita asumsikan kita membuat akademik. Use akademik. Seperti ini. Bentar. Oke ya, use akademik. Langsung otomatis ya, switch to DB akademik. Nah, berbeda juga dengan yang namanya basis data relasional, di mana database yang kita buat itu sudah ada di memori atau tersimpan. Nah, kalau di MongoDB ini, dia tidak langsung tersimpan. Itu lihat ya. So, DBS. Tidak ada ya. Tidak ada namanya database akademik. Dia akan menyimpan database tersebut apabila sudah ada isinya. Entah collection baru dan dokumennya harus ada. Kalau dia sudah ada terisi minimal satu dokumen, barulah dia akan disimpan di memori. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya mungkin akan lebih cepat. Di sini saya sudah buat subline di sini. Mungkin juga ini kalau misalnya saya diizinkan oleh Pak Adam atau Budian, saya juga akan share juga ini ke kalian. Ini adalah beberapa petunjuk bagi kalian bahwa ini loh ada perintah MySQL di sini. Nah, ya, ada perintah MySQL di sini. MySQL seperti apa? Lalu untuk di MongoDB seperti apa? Ini biar buat kalian mempermudah ya. Nah, kalau di MySQL untuk database baru, kita harus create database dulu, lalu di use. Nah, kalau di MongoDB tinggal kita use saja. Nah, berikutnya kita membuat collection atau table kalau di MySQL. Nah, di sini biasanya kalau di MySQL kita gini ya, bikin dulu create table mahasiswa, lalu definisikan kolom-kolomnya apa saja dan tipe datanya serta atribut lainnya. Seperti itu ya. Kalau di MongoDB kita harus mendefinisikan atau memasukkan minimal satu dokumen. Nah, untuk menginputkan ini ada 3 tipe. Ini metode ya. Insert ini adalah metode. Nah, jadi di sini metode untuk insert ini ada yang namanya insert. Oh maaf, ini nggak kelihatan ya. Ini ada yang insert. Ada yang insert one. Ada yang insert money. Seperti ini. Mungkin akan lebih mudah kalau pakai subline ya. Ada kayak autocorrect-nya gitu ya. Insert one, dan insert many. Seperti ini. Perbedaannya apa? Nah, kalau kita tahu ya, kalau insert dan insert one itu hampir sama nih. Ini sama-sama untuk perintah insert. Bedanya, kalau insert one ini jelas ya, dari namanya saja one, berarti hanya untuk insert satu dokumen. Kalau insert money, ini untuk banyak dokumen. Kalau insert ini adalah default-nya. Default dari MongoDB-nya. Cuman untuk biar kita memperjelas ya, kita mau menginput berapa dokumen sih? Apakah kita menginput banyak dokumen atau hanya satu dokumen? Nah, saya akan menyarankan menggunakan insert one atau insert money. Seperti ini ya. Nah, oke, kita definisikan pertama nih. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke sini nih. DB mahasiswa insert. Ini ya. Jadi, format penulisannya bagaimana? Nah, di sini ya. Format penulisan untuk insert atau kita membuat sebuah collection baru adalah DB. Lalu nama collectionnya. Nama koleksi. Lalu metodenya di sini. Karena ini kita menginputkan, berarti metodenya adalah insert. Entah insert one atau insert money. Seperti itu. Nah,
Biasanya kalau metode itu pasti ada kurung buka, kurung tutup. Lalu ada dokumen, kita gunakan kurung kurawal. Seperti ini ya. Ini format tulisannya. Jadi insert, nama koleksinya apa, atau mungkin nama table di MySQL, lalu insert one atau insert money. Metode, lalu dokumennya apa. Nah, di sini kita bisa isi apapun. Ya, oke. Nah, di sini biar cepat. Kita copy, yang sini sudah ada ya. Kita copy. Kita copy di sini. Bentar. Nah, saat kita memasukkan insert di sini, pastikan sini ya. Batch result and insert 1. Ini beda-beda ya, tiap OS itu beda-beda pesannya. Cuman intinya, kalau ada pesan seperti ini adalah kita sudah berhasil membuat satu collection dan menginputkan satu dokumen. Dokumennya berisi name, nama, dan jurusan. Ini nama-nama kolomnya ya, ada kolom name, ada kolom nama, kolom jurusan. Seperti ini. Nah, untuk melihat data yang sudah dimasukkan, kita bisa melakukan perintah select ya. Kalau misalnya di MySQL mungkin gini ya, select, bintang, from, mahasiswa. Seperti ini ya. Lalu titik koma. Di MongoDB tidak seperti itu. Kita sama, DB, nama koleksinya, yaitu mahasiswa. Lalu find, metodenya adalah kita cari. Seperti ini. Nah, ini opsional, boleh menggunakan titik koma atau tidak. Cuma ya, karena biasa kita menggunakan query pasti titik koma ya, saya sarankan sih titik koma aja ya. Nah, muncullah seperti ini ya. Kita udah masuk nih. Nah, di sini ada yang namanya objek ID di sini. Nah, kalau misalnya di MySQL, kita bisa menentukan mana yang jadi primary key, mana yang tidak menjadi primary key. Nah, kalau di MongoDB ini tidak bisa seperti itu. Ada yang istilahnya default dari MongoDB-nya, yaitu _ID. Ini tidak bisa dirubah ya. Ini udah pasti masuk otomatis. Nah, yang kita bisa rubah adalah nilainya. Boleh nggak, Pak, nilainya berubah? Tidak default dari MongoDB. Nilainya ya, bukan berarti kita menghilangkan ID ini dan kita merubah name ini menjadi primary key-nya. Enggak seperti itu. Tapi kita bisa merubah nilainya. Nah, di sini pun kalau kita lihat ya, ini nggak rapi ya. db.mahasiswa.find nggak rapi. Gimana supaya kita bisa rapi? Kita bisa tambahkan sebuah metode baru yaitu pretty. db.mahasiswa.find lalu pretty seperti ini. Titik koma, bentar. Muncul ya. Ini lebih rapi ya strukturnya. Kalau dilihat. Nah, lihat ya ada objek ID. ID-nya ini adalah default dari MongoDB-nya. Seperti itu. Name, nama jurusan yang tadi kita inputkan. Seperti itu. Nah, kita lihat nih bagaimana kalau kita merubah ID-nya. Nilai dari ID-nya boleh nggak? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini. Kita lihat yang atasnya saya udah siapin nih. Misalnya name-nya itu berupa ID, menjadi ID. Nah, kita gunakan di sini. Kita copy. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita paste. Sama ya. Benar nggak Pak berubah? Kita lihat. Berubah. Jadi ini bukan default dari MongoDB-nya. Tapi kita sudah merubah underscore ID-nya 10.11.007. Nah, di MongoDB itu ini atau fit underscore ID ini adalah primary key-nya. Seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menentukan primary key-nya. Kalau di MySQL bisa ya. Kolom name akan jadi primary key, kolom nama jadi primary key. Nah, kalau di MongoDB tidak ada istilah seperti itu. Jadi dia punya ID sendiri, yaitu underscore ID di sini. Kalaupun kita tidak masukkan seperti ini ya, ini kita tidak masukkan ya, db.mahasiswa insert NIM-nya 10.11.001, nama, jurusan. Kita tidak menginputkan ID-nya, tapi dia akan selalu otomatis. Jadi kalau kita inputkan seperti ini, ya dia akan berubah. Underscore ID-nya dia akan sesuai dengan apa yang kita inputkan. Seperti itu ya. Oke, di sini kita sudah punya 2 dokumen. Itu. Ini ada dokumen standar ya. Dokumen standar. Oke, kita masuk lagi ke slide-nya. Oke. Ini sudah ya, sampai pretty di sini. Nah, berikutnya
Misalnya kita membuat dokumen baru nih, kita mau menyisipkan. Jadi kalau saat kita membuat collection baru, itu sudah pasti minimal ada satu dokumen. Harus. Nah, baru kita pengen menginputkan apa namanya tuh dokumen baru. Bagaimana? Nah, ini ada perintah-perintahnya nih. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita untuk kalau misalnya hanya menginputkan satu dokumen, ya contohnya seperti ini ya. DB mahasiswa insert 1 NIM 1011 002 nama Budi Susendi. Jurusan informatika. Lalu kalau misalnya yang insertnya banyak, nah seperti ini ya. Subline-nya. Nah, seperti ini. Bisa pakai insert one. Nah, ini supaya biar rapi saja ya. Kalau walaupun kalian tulisnya satu baris, ya silahkan. DB.mahasiswa insert one. Ini sama nih. Ini perintahnya sama kayak gini ya. Perintah MySQL-nya insert into mahasiswa value apapun value-nya di sini. Nah, kalau insert many di sini sama untuk memasukkan lebih dari satu dokumen ke dalam satu collection. Di sini MySQL-nya insert into mahasiswa value seperti ini ya. Kalian udah paham lah ya kalau untuk MySQL perbedaannya. Nah, kita coba masukkan di sini nih. Insert one di sini. Karena saya sarankan gunakan ini, insert one atau insert many. Ini kita nah, seperti ini. Kalian lihat ya. Di sini saya sudah masukkan insert one, NIM-nya, nama Budi Susendi, jurusan informatika. Dia akan muncul, acknowledge true. Insert ID-nya, dia muncul nih. Ini ID yang akan ID dari dokumen ini, yang NIM-nya 1011 002. Nah, insert many. Di sini berurutan ya. Dokumen berikutnya adalah 1011 003, lalu 1011 004 NIM-nya. Objek ID untuk masing-masingnya kelihatan ya di sini. Nah, kita lihat lagi nih. db.mahasiswa.find.pretty. Muncul semuanya. Halo ya? Sama. Ini untuk dokumen yang standar ya. Pak, ini mah tuh berarti sama aja Pak kayak MySQL. Kenapa? Ya ini kan sama Pak. Ada NIM nama jurusan. Yang lainnya pun sama. Ada NIM nama jurusan. Nah tadi kita bahas tadi bahwa ada beberapa konsep dari database berbasis dokumen. Ada yang disebut array, ada yang disebut reference, ada yang disebut embedded data atau denormalisasi. Nah kita akan masuk nih. Kita akan masuk untuk memasukkan data bertipe array. Contohnya seperti ini ya. Kita ingin memasukkan seperti ini. Ada hobi nih. Sedangkan dia tadi ya, NIM tadi, NIM 10.11.01 sampai 04 itu kita tidak punya atribut hobi atau kolom hobi. Nah, tapi kalau misalnya di array, kita bisa bikin nih hobi. Di mana kalau kita menggunakan konsep bersifat relasional, hobi di sini harus menjadi sebuah tabel baru. Yang dimana ID-nya akan berrelasi dengan NIM. Seperti itu ya. Nah, ini sama ya. db.mahasiswa insert NIM nama jurusan. Yang membeda adalah pas kita memasukkan untuk fit atau kolom hobi. Di sini kita memasukkan array seperti ini. Gunakan kurung siku. Nah, lihat di sini ya. Display-nya biar lebih rapi. Nah, seperti ini contohnya. Oh, nah ini. Ini saya. Di sini sama ya. Tuh, kalau MySQL menggunakan tipe dataset untuk kolomnya, namun jika menggunakan set nilainya sudah ditentukan tadi ya. Kalau kita pengen sepeda, lari, renang, ya udah. Kita hanya bisa menyebutkan kombinasinya. Entah apa sepeda lari, atau sepeda lari renang, atau lari renang, atau renang lari. Hanya kombinasi dari tiga itu. Tapi kalau misalnya muncul hobi baru, gimana? Nggak bisa diakomodir oleh set. Tentu saja berarti harus menjadi tabel baru kalau di MySQL. Nah, kita coba di sini. Copy, kita masukkan ke dalam MongoDB-nya. Oke, ya. Masukkan db.mahasiswa insert one,
NIM-nya 10.11.05, nama E Sikoishi, jurusan informatika, hobinya dia punya sepeda, lari, renang. Insert ID-nya, ya ini adalah ID atau prima key-nya dari dokumen ini yang kita masukkan. Kita lihat lagi di sini. Beda ya. Kalau misalnya kita mau masukkan data di My Dokumen basis data berbasis relasional, di sini kita harus bikin lagu atau kita mengalter hobi, lalu di sini hobinya itu adalah ID dari tabel hobi. Seperti itu ya, untuk menampilkan seperti ini. Nah, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dokumen. Di mana dokumen yang ke-6 ini dia punya atribut hobi seperti itu. Lagi dok 6. Ya, ini adalah dokumen untuk berbentuk array. Berikutnya, jika kita membuat atau memasukkan data berbentuk embedded data, seperti itu. Nah, kita pun sama. Asumsinya gini ya, kalau di embedded data ini, di dalam dokumen ada namanya atribut alamat di sini ya, contohnya. Yang isinya itu bukan nilai, tapi dokumen lagi gitu ya. Jadi ada yang bertanya? Based on, apaan tuh? Oh, okay. Ya, nah ini ya. Jadi kalau misalnya dari dokumen embedded di sini, kita tahu bahwa kita punya dokumen baru di sini, dan ada atribut nih, atribut dengan nama alamat. Nah, isinya apa? Kalau di yang lain, nih nama jurusan ini isinya nilai. Nah, kalau di sini, alamat di sini isinya adalah dokumen itu sendiri. Ada dokumen di dalam dokumen, seperti itu. Ini pun sama konsepnya seperti array tadi ya. Kalau misalnya di database relasional, dia harus menjadi tabel baru. Nah, ini pun sama penginputannya ya. db.mahasiswa, insert, NIM, nama, jurusan, alamat. Nah, pasti alamat. Bikin lagi dokumen. Ya tadi ya formatnya. Kalau kita mau bikin dokumen, gunakan kurung kurawal. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi di embeddednya supaya biar kelihatan lebih rapih, biar kelihatan. Nah, seperti ini. db.mahasiswa, insert one, NIM 10.11.006, namanya, jurusan, alamat. Karena di sini kita mau menginputkan dokumen lagi, maka gunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, jadi mungkin kalau kalian mau menuliskan query ke dalam MySQL, ke dalam cell-nya, mau ke DB cell di sini, saya sarankan gunakan Notepad dulu ya. Jadi kita call-thread dulu. Kenapa? Ya mungkin ini ada beberapa mahasiswa saya yang sudah tahu ya, kalau saya tuh menyarankan call-thread dulu di Notepad. Kenapa? Kalau misalnya terjadi kesalahan, artinya apa? Kita harus mengubah seluruhnya. Seperti itu ya. Beda kalau misalnya kalian gunakan mungkin PHP-admin. Nah, kalau di MongoDB ada nggak Pak kayak PHP-admin? Ada. Namanya MongoDB Compass. Itu kalian pelajari sendiri. Itu konsepnya sama kayak PHP-admin. Ya. Nah, kita copy di sini nih. Kita copy. Kita paste. Masuk lagi seperti ini ya. Pas kita input, satuan, NIM, nama, jurusan, alamat, ini. Jadi kalau misalnya di MySQL mungkin titik koma itu menjadi penentu atau akhir dari query ya. Nah kalau di sini adalah kurung tutup, menjadi akhir dari query-nya. Jadi titik koma ini opsional. Namun saya mungkin menyarankan ya kita gunakan titik koma karena kita membiasakan itu ya untuk saat kita menggunakan sebuah query. Walaupun jenis query-nya dan penulisan query-nya berbeda. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Muncul nih, dokumen ke-7. Ini adalah dokumen bertipe embedded. Seperti itu. Nah, terus gimana Pak kalau untuk yang reference? Dan tadi ya, konsepnya tidak seperti basis data relasional. Asumsinya di sini ya. Asumsinya di sini kita punya database atau punya collection mahasiswa dan juga punya collection nilai mungkin ya, lebih. Jadi punya mahasiswa, nilai dan punya mata kuliah mungkin. Nah, saat kita menginsertnya itu agak ribet. Ribetnya apa? Kita harus tahu ID-nya. Jadi kita ketikkan lagi seperti tadi ya, insert one to table apa ya, to collection apa di sini, db.mata kuliah ya standar ya. Pas db.nilai di sini ada, kita tahu bahwa dia berrelasi dengan mahasiswa dan berrelasi dengan mata kuliah. Berarti di sininya nih ada ID-nya, ini ID dari collection nilai, lalu di sini ada nih ID mahasiswa sama dengan ID-nya ini dimasukin.
kita ikut tulis manual, agak ribet kan gitu. Jadi konsepnya tidak sama dengan basis data relasional seperti itu. Pengaksesannya bagaimana? Sama. Tidak sama persis dengan basis data relasional. Tidak ada join-join seperti itu, tidak ada. Oke. Kita lihat lagi. Sini kita share screen lagi di sini. Nah, oke. Ini untuk membuat dokumen baru. Nah, menampilkan kelihatan ya di sini. Menampilkan pun di sini saya akan jelaskan hanya beberapa di sini. Nah, ini udah kan tahu ya. DB mahasiswa.find. Berarti artinya kita menampilkan seluruh datanya. Kalau Preti ini sama kayak yang /G kalau di MySQL. DB select bintang from mahasiswa /G itu dia akan jadinya ke bawah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan where nih, nah seperti ini ya. Ini ada where, ada kita menggunakan logical query and dan or, fungsi logika. Hari ini hilang. Nah nih, sip. Seperti ini. Yang ini tidak boleh dijelaskan ya, karena sudah tadi saya jelaskan. Nah, ini select bintang from mahasiswa /G seperti ini. Nah, untuk find, jika kita mau mengisi where-nya di mana, sama seperti ini. db.nama koleksinya, dot metodenya, yaitu find. Metodenya, lalu di sini dokumennya kan, s dokumen. Seperti ini. Ini apa yang akan kita cari? Misalnya ada tadi ya, misalnya di sini saya asumsikan saya ingin mencari NIM 10.11.006 seperti ini. Nah, ini sama saja seperti kayak ini ya. Select bintang from mahasiswa where NIM 10.11.006. Kita kopikan di sini. Akan muncul seperti ini. db.mahasiswa.find, apa yang kita cari? Where-nya ya di sini. Kondisinya yaitu yang NIM-nya 10.11.006. Berarti supaya biar rapi. Kalau nggak pakai Preti, dia akan jadi kayak gini ya. Nah, ini kan kalau di standarin, kita nggak pakai Preti nih misalnya. Seperti ini. Agak susah untuk membacanya, seperti itu ya. Jadi kita gunakan Preti. Seperti ini. Oke. Ini untuk yang find, untuk mencari data dengan satu kondisi. Nah, gimana kalau misalnya kita menggunakan fungsi logika? Logikanya adalah and dan or misalnya di sini. Nah, kalau kita menggunakan and sama seperti ini. db.mahasiswa nih ya. Kalau kita pakai operator logika, db.nama koleksinya, .method find di sini. Seperti ini ya. Lalu dokumen jangan lupa di sini. Nah, karena di sini kita gunakan operator logika and di sini, berarti kita tulis di sini nih. And titik 2. Karena di sini tipe array seperti ini. Nah, ini format penulisannya. Jadi saya selalu bilang ke kalian ya, mungkin ke mahasiswa saya yang dulu, kalau kita membuat sebuah sesuatu, pastikan pembukaan dan penutupnya didefinisikan pertama, supaya biar tidak lupa. Ini untuk dokumen, lalu ada operator logika and. Titik 2, lalu kurung siku tutup. Seperti ini. Ini adalah format tulisannya. Nah, di sini sama kayak find biasa ya. Nah, kita gunakan dokumen lagi di sini. Misalnya NIM, bla bla bla. Seperti ini. Lalu koma, gunakan koma di sini. Nama. Ini format tulisannya kayak di ini ya, kayak di Excel ya. And bla 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 titik koma bla 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 seperti itu. Ada lebih lagi pakai titik koma lagi seperti itu ya. Nah, ini adalah formatnya. Nah, kita contohkan seperti ini nih. Di sini kita copy. Ini mungkin tidak perlu dijelaskan ya, bedanya and sama or ya. Udah pasti udah tahu kalian. And itu berarti kondisinya harus terpenuhi dua-duanya. Kalau or itu salah satu kondisi terpenuhi, maka dia akan tampil. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Define untuk yang and di sini, dia ada ID, NIM, nama jurusan. Yang
NIM-nya 10/1 dan namanya Asep Supandi. Kalau untuk OR seperti ini. Nah, saya akan tentukan sini ya. Kita lihat di sini nih. Berbeda juga dengan MySQL. Di mana kalau misalnya MySQL dia tidak case sensitif. Sedangkan di MongoDB seperti ini, dia case sensitif. Sama seperti JavaScript ya. Kalau JavaScript kan case sensitif ya. Jadi salah sedikit, cuma salah ini ya, besar kecil doang gitu. Akhirnya error, nggak muncul apapun. Ini pun sama seperti JavaScript. Kalau kita enter ya udah, errornya nggak muncul apapun ya, intinya nggak muncul. Karena dia asumsinya adalah Asep Supandi S-nya yang kecil, bukan yang S-nya yang besar. Kalau kita S-nya besar, barulah dia akan muncul. Seperti itu ya. Jadi berbeda dengan MySQL di mana query-nya tidak akan sensitif, sedangkan di sini query-nya adalah case sensitif. Gitu. Oke. Nah, berikutnya, saya share screen-nya yang ini dulu. Nah, seperti ini. Oke, di sini untuk menampilkan dokumennya, ini yang sederhananya. Kalau yang lain ada banyak, bisa tinggal cari lagi di dokumentasi.mongodb, gitu ya. Nah, ini kalau kita gunakan regex atau mungkin kalau di MySQL itu gunakan like ya. Ini gunakan seperti ini. Nah, kalau untuk array seperti apa? Nah, untuk array kita gunakan in di sini. Nah, untuk yang embedded sama seperti ini. Sama ya. Di sini nama kolomnya dot nama dokumen di dalam kolom ini. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di dokumen biasa, mungkin langsung saja nama kolomnya apa. Nah, kalau di embedded dokumen, kita gunakan nama kolomnya apa, lalu dokumen di dalam kolom tersebut apa yang ingin kita cari. Nah, itu saja perbedaannya. Kita cobain di sini. Seperti ini. Nah, ini sama ya, select bintang from mahasiswa where nama like. Seperti ini ya kalau di MySQL. Nah, kalau ini seperti ini, kita gunakan backslash di sini. Copy. Ini pun sama. Ini mungkin ya. Akan cobain di sini. Jadi kalau yang hanya satu, ya langsung saja seperti ini. Kalau misalnya ada dua array di sini, ya berarti kita gunakan sepeda, koma, renang seperti ini. Kita copy saja dulu. Nah, seperti ini ya. Ini berantakan ya karena tidak menggunakan pretty. Nah, kita gunakan pretty di sini. Yes, maaf. Nah, kita gunakan pretty. Lalu yang ini dot pretty. Ini pun yang dot pretty. Seperti ini. Sama ya. Nah, untuk yang embedded, contohnya seperti ini. Kita gunakan dot pretty, biar rapi. Nah, kalau pakai operator logika, di sini kita gunakan n contohnya misalnya. Dot pretty. Seperti ini. Ini formatnya sama ya, sama saja seperti dokumen biasa. Yang bedanya adalah kalau untuk yang embedded dokumen, kita gunakan nama kolomnya, lalu nama kolom di dalam dokumen berikutnya, di kolom ini ya. Alamat kota, alamat kecamatan. Untuk yang array seperti ini, jadi ada kurung sikunya. Oke. Ini sama tinggal di copy paste ya, yang ada di slide pun yang akan saya bagikan ini sama. Berikutnya nih, jadi kan tadi kita udah bikin dokumennya, udah mencari atau menampilkan datanya. Nah, berikutnya adalah memperbarui atau update di sini. Karena nggak mungkin dokumen yang tidak terupdate ya, misalnya di sini. Ini sama, contohnya adalah untuk dokumen yang biasa. db.mahasiswa update, ini adalah where-nya di sini. Set namanya, misalnya kita rubah namanya jadi Heri Susanto. Kita tahu bahwa NIM 10/1 adalah
Asep Supendi ya kalau nggak salah, apa Suhendi, lupa saya. Asep Suhendi, intinya Asep lah ya. Nah di sini kita rubah nih, dia jadi Heri Susanto. Susanto yang NIM-nya 101101 seperti itu. Sedangkan untuk yang array di sini ada perbedaan di sini nih. Kalau untuk array ada istilah push, ada istilah pull. Push berarti kita memasukkan, kalau pull kita menarik. Seperti itu ya. Nah, untuk mengubah suatu nilai kolom embedded sama seperti saat kita mencari. Ini jangan coret-coret ya di zoom-nya. Nah, jadi di sini untuk yang embedded dokumen, embedded mahasiswa.update, ini sama where-nya, lalu kondisi apa yang akan kita update. Seperti ini. Nah, kita searchkan lagi yang di sini. Ya. Nah, jadi untuk mengubah dokumen, kita gunakan metode update di sini. Nah, yang pertama ini ya sama kayak seperti update mahasiswa set namanya Heri Susanto, where NIM-nya. Seperti ini kan kalau di MySQL. Nah, kalau ini seperti ini. Jadi db.nama koleksinya dot gunakan metode update. Lalu di sini seperti ini. Apa yang di setnya. Itu ya. Kita asumsi seperti ini. Ini adalah penulisannya. Ini standar. Nah. Kalau untuk yang array di sini, kita lihat di sini nih ya. Kalau kita lihat yang NIM 101101 NIM 10.11.005 tadi ya. Apa nih error? Kosongnya 3 mungkin. Oh enggak. Ini missing. Kalau missing property ini berarti errornya bukan di value tapi di nilai. Tapi di query-nya. Nah ini ya. Seperti ini, maaf ya. Nah kita tahu ya, hobinya ada sepeda, lari, dan renang. Seperti itu. Nah kita asumsikan kita masukkan ada yang namanya jogging dan bernyanyi di situ. Nah kita push di situ. Kita push. Ini kalau di dalam itu seperti ini, kalau ada error ya kita harus cek di sini nih. Ini yang agak ribetnya ya. Nah, kita lihat di sini apa yang salah. Jogging, bernyanyi. Oh, itu sudah benar sih. Nah, kan hobinya di sini hobi bentul. Ada jogging dan bernyanyi. Jogging bernyanyi. Mungkin. Oke. Apa yang salah di sini? Nanti ini akan kita coba lagi ya untuk yang update. Tapi formatnya seperti ini, gitu ya. Ini mungkin tidak cepat, mungkin kalian bisa cari di situ ya. Jadi di sini dosen itu bukan berarti dosen jago ya. Jadi mungkin aja terjadi kesalahan di sini. Oke. Kita coba dulu nih, jangan-jangan yang update-nya pun agak ngaco nih. Bentar ya. Embedded dokumen dia. Nah, kalau embedded sama bener nih. Sama untuk yang mungkin yang arah nanti saya lihat lagi dokumentasinya. Mungkin kalian juga bisa lihat lagi dokumentasi di MongoDB-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang dokumen atau yang embedded dokumen di sini seperti ini, ya sama ya. Set alamat jalan, jalannya di sini.
Harusnya sih benar sih. Saya jujur malah jadi penasaran sebenarnya. Tapi tidak ada masalah sebenarnya. Mungkin itu harus pakai kurung siku, Pak. Mana? Di hobinya Sininya. itu iya. Kita coba kurung siku gitu ya. Kita coba ya kurung siku. Misalnya, maaf. Nggak kelihatan kalian ya. Kita coba ya. Anjur penasaran sebenarnya. Oh iya, betul. Nah, kan bener ya. Maaf. Saya lupa. Ini kan arah ya. Arah itu menggunakan kurung siku. Mohon maaf. Itu ya. Nah, ini kita lihat lagi ya. Kalau kita lihat find di sini, yang 5, dia akan muncul. Oh, kalau pakai kurung siku, dia malah jadi array lagi. Jadi ada dalam array, harusnya nggak kurung siku harusnya. Jadi kalau kurung siku, jadi ada hobinya itu array gitu. Oke, mungkin nanti bisa dilihat lagi ya untuk yang update array. Ada di MongoDB documentation. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau pakai array, dia malah jadi array lagi. Karena memang harusnya nggak pakai kurung siku. Gitu. Nanti cobain lagi aja. Takutnya apa? Ya, yang beda itu adalah ini nih, jumlah kurungnya nih, kurung kurawalnya seperti itu. Makanya saya harus ngecek teh. Makanya kenapa buat di Notepad? Di Notepad itu juga saya gunakan seperti ini ya, digunakan spasi dan tab seperti ini ya, biar kelihatan gitu. Ini cuman harus dicek lagi nih. Nanti kita cek lagi ya. Mungkin kalian juga bisa cek lagi. Oke? Nah, di sini yang terakhir, setelah kita membuat dokumennya, menampilkan dokumennya, memperbarui dokumen, yang terakhir adalah kita menghapus dokumennya. Ini kalau misalnya di MySQL mungkin delete form ya. Nah, seperti ini. Kita meremove. Jadi db nama koleksinya, lalu remove. Kalau misalnya di MySQL mungkin ya delete form mahasiswa, where name-nya, yang lainnya seperti ini. Gitu ya. Ini untuk menghapus field atau kolomnya. Kita bikin sini, kita remove data yang NIM 01. Mana ini? Kalau kalian lihat di sini, kita remove, dia langsung ya muncul white result and remove 1. Nah, kalau kita lihat ininya, kita find semuanya, dia akan, ini masuk program 1 dia tidak ada ya, langsung hilang. Jadi bisa by ID, bisa by nama, by jurusan, sama seperti MySQL. Itu ya, tidak harus by underscore ID, seperti itu. Nah, untuk yang field atau kolom, di sini saya contohkan mungkin apa ya, alamat ya di sini. Alamat untuk 105. Nah ini nih. 05 ada alamat itu enggak ada. Alamat itu di 106. Nah, ini takutnya ada error lagi nih. Nah. Di sini kalau kita copy, nah ini error lagi nih kayaknya nih. Harusnya ini benar kok, ini kodenya benar. Cuman kayaknya adalah kenapa lama ya? Lama banget nih. Seperti ini ya. Mungkin nanti baca lagi nih, berarti ada PR nih buat kalian ya. Update yang array sama yang menghapus feed atau kolomnya. Seperti itu ya. Mungkin bisa kalian cobain lagi, ini itu perintah dasar. Saya mungkin agak miss di beberapa sintak ya. Yang satu miss itu adalah mungkin tidak terlihat di dokumentasinya, jadi hanya salah beberapa baris gitu itu, atau mungkin codingan dikit ya, harusnya error juga. Ini bedanya query dengan Bison ini, seperti itu.
Ya. Oke. Nah, yang terakhir ini untuk menghapus dokumen. Yang tadi adalah menghapus collection atau menghapus database-nya. Collection-nya atau tabelnya ya. Ya, makanya ini kenapa saya belum masukin di sini. Ternyata masih ada error di situ. Oke. Menghapus dokumen, lalu menghapus collection atau menghapus tabel. Dan juga menghapus database-nya. Ini sama aja ya. db.mahasiswa.drop, db.drop database. Jadi bedanya kalau misalnya di MySQL untuk database, kita ya delete drop database apa nama database-nya kan. Kalau di sini kita langsung saja db.drop database. Jadi kita use dulu, lalu kita hapus database-nya. Sama saja. Oke, nanti ini bisa kalian coba saja. Oke, nah ini beberapa perintah dasar. Mungkin ada beberapa error tadi ya. Itu ya kesalahan manusia wajar gitu ya. Nah, saya pun juga ya sama. Kita tuh belajar sama-sama di MongoDB collection, MongoDB documentation. Jadi tinggal cari lagi aja. Gitu. Itu lengkap kok, di sana lengkap banget gitu ya. Jadi tinggal dipelajari saja sendiri. Oke. Nah, oke sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup jelas sih, Pak. Jelas. Nah, saya kembali ke ini ya. Saya mungkin membantu menjawab beberapa pertanyaan yang ada di apa namanya itu LMS. Saya searchkan lagi. Mana ini? Nah, mungkin saya sudah bikin rangkumannya ya. Ini tentang dokumentasi basis data berbasis dokumen. Oke, yang pertama dari Abdullah Al-Jufri ya. Saya sudah mencoba menginstal MongoDB, model datanya kok beda dari JSON yang biasa kita gunakan. Tadi udah dibahas ya, kalau di MongoDB itu bukan JSON, tapi JSON, BSON, binary JSON. Itu tinggal dicari. Makanya pasti akan berbeda. Nah, Pak, nomor 2 dari Jeffrey M. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya, jika pada aplikasi terdapat proses transaksi, apakah cocok menggunakan MongoDB? Nah ini, cocok nggak menurut kalian? Cocok nggak? Nah, lihat ya. Di database relasional atau database yang transaksi itu ada yang namanya manajemen transaksi. Kalian mungkin belajar ya. Kalau di saya ajarkan namanya manajemen transaksi. Ada yang namanya commit, rollback, dan lain sebagainya. Jadi kapan data itu di commit, kapan data itu di rollback, seperti itu. Jadi ada proses di situ. Yang namanya proses transaksi seperti itu ya. Tidak semua data yang kita masukkan itu langsung masuk ke database-nya. Ada proses namanya commit, rollback, dan lain sebagainya di manajemen transaksi. Kalau lupa ya buka-buka lagi slide-nya, harusnya ada. Nah, di MongoDB atau berbasis dokumen ini belum didukung untuk proses transaksional. Makanya tidak cocok menggunakan MongoDB. Seperti itu ya. Bertiga dari Bonaventura, Aldino Senasendi. Ini selamat pagi Pak. Mengapa kita harus mempelajari basis data berbasis dokumen? Sedangkan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang basis data relasional dan normalisasi. Dari apa yang saya pahami, basis data berbasis dokumen menggabungkan kembali hasil dari ERD atau juga normalisasi. Oke, ini mungkin maksudnya kenapa kita harus belajar ya. Kita tahu bahwa yang namanya data itu, tidak seluruh data itu memiliki skema yang statis. Contohnya apa? Contohnya misalnya mungkin komentar di Facebook misalnya, atau komentar di Twitter atau apa. Nah, saat kalian menulis komentar, ada kalanya menulis komentar hanya teks saja kan? Teks saja, tapi ada lagi yang komentar lagi, dia teks dan dokumen, ada teks dan gambar, ada teks dan link. Itu beda-beda ya, si strukturnya. Kalau kita menggunakan basis data relasional, gitu ya, apa yang terjadi? Akan banyak sekali kolom. Banyak, jangan ribut ya. Banyak banget kolom gitu ya. Dan banyak juga yang kolom yang bernilai 0. Seperti itu ya. Jadi, kapan kita menggunakan basis data berbasis dokumen ataupun berbasis relasional itu tergantung dari kebutuhan atau kasusnya. Ya. Itu yang kebuka siapa itu? Dimut ya. Ada. Udah ya, dimut. Oke. Itu kok supaya jangan ribut. Oke. Itu. Nah, ini Muhammad Fikri nih, berikutnya 4. Apakah pada basis data berbasis dokumen bisa terjadi anomali data? Nah, justru menurut saya sih, ya basis data dokumen itu ya untuk itu gitu, untuk menyimpan data-data yang terjadi anomali seperti itu. Jadi bukannya
terjadi terus emang itu tujuannya gitu ya. Itu. Nomor 5, ketika jumlah datanya harus disimpan terus tumbuh atau semakin banyak, bagaimana cara meningkatkan skala database ini? Maksudnya gimana ya? Ini Muhammad Safri ada? Ada nggak nih Muhammad Safri Hadi? Saya belum paham maksudnya. Jadi gimana nih? Ketika jumlah data yang harus disimpan ya terus tumbuh atau semakin banyak, bagaimana cara meningkatkan skala database-nya? Ini maksudnya apa ya? Ada nggak ini Muhammad Safri Hadi? Nggak ada. Oke, mungkin nanti ya. Berikutnya mungkin dibahas. Oke, Ada yang tuh Pak. ada mana? Ini maksudnya gimana nih? Ada Sapri Hadi mau menjelaskan maksudnya apa ini? Atau sudah terjawab pertanyaannya dari penjelasan tadi? Harusnya belum sih ya. Karena saya pun belum paham maksud pertanyaannya gitu maksudnya. Pak mungkin itu scalingnya kali Pak. Maksudnya gimana? Jadi mungkin kalau misalkan database-nya udah gede ya, kan biasanya bisa berat tuh kalau yang database relasional. Biasanya kan di scaling tuh Pak, dari sisi hardware maupun dari sisi query-nya misal. Nah itu kalau database MongoDB gimana? Kalau di MongoDB menurut saya kan ya, sama, kalian tinggal baca aja ya di MongoDB documentation, dia sebenarnya hampir sama ya. Cuma kan kembali tadi ya konsep denormalisasi, di mana kalau semakin banyak table yang berrelasi, itu kan effort untuk join-nya pun akan berat. Jadi otomatis untuk supaya biar bisa menjalankannya dengan optimal, ya tentu didukung oleh resource yang tinggi seperti itu ya. Nah, sedangkan di MongoDB ini kan konsepnya adalah denormalisasi. Jadi ya hampir sama-sama saja ya. Ya kalau misalnya dia jadi lambat ya berarti hardware-nya harus ditambah juga. Seperti itu ya. Kalau saya sih mungkin seperti itu. Kalau misalnya belum puas mungkin nanti bisa tanyakan kembali. Mungkin nanti Pak Adam atau Budian dia bisa lebih jelasnya lagi. Gitu. Henry, Assalamualaikum. Pertanyaan saya, kapan sebaiknya kita meng-embed atau menambahkan sebuah dokumen ke dokumen lain? Nah, di sini sebenarnya konsep dari MongoDB ini, yang tadi saya sebutin ya, di sini kan maksudnya adalah dokumen lainnya. Berarti ini konsepnya adalah reference dokumen, seperti itu ya. Yang saya tangkap seperti ini. Konsep dari MongoDB ini, walaupun ada kemungkinan bisa reference, tapi akan lebih baik apa kita melakukan embed, gitu ya. Nah, itu makanya perbedaan nih, ada perbedaan kapan kita menggunakan MongoDB, kapan kita menggunakan relasi database relasional. Itu nggak semua kasus bisa diselesaikan oleh MongoDB, tidak semua kasus juga dapat diselesaikan dengan database relasional. Nah, contohnya kan tadi ya, kayak komentar di Facebook. Ya misal ada yang menggunakan teks saja, lalu gambar, ada yang teks, lalu link, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan database relasional, ya makin banyak. Nah, di MongoDB ini bisa sih pakai referensi, tapi tadi ya konsep query-nya nggak sama kayak SQL ya, di mana kita join dokumen nggak kayak gitu. Akan ribetnya lebih ribet di codingan. Ini kalian bisa baca di sini ya. Nah, kan saya bilang saya juga belajarnya dari MongoDB dokumentasi dari MongoDB-nya. Bentar, saya mungkin bentar ya. Ini saya lupa nyimpennya misalnya. Tinggal cek saja di MongoDB manual ya. Mungkin dari sini nih ya. Saya akan share di link, di link di chat ya. Nah, nih. Nah, di sini. Nah, itu tinggal dari situ manualnya bagaimana. Dan untuk yang referensi itu akan berbeda dengan konsep dari database relasional. Itu dimana ribetnya lebih di aplikasinya. Jadi pas dapat where, ID-nya dapat berapa, nanti di situnya select lagi by ID-nya. Where lagi. Itu jadinya ribet. Gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan untuk yang basis data berbasis dokumen. Oke, ada yang tanyakan nggak untuk yang lainnya? Atau mungkin ada yang penjelasan yang kurang jelas seperti itu? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, boleh. Ini yang saya si MongoDB-nya, si service-nya suka stop tiba-tiba itu karena apa ya, Pak? Gimana? MongoDB saya yang sudah saya install, si services-nya suka stop tiba-tiba.
itu kenapa ya, Pak? Nah, sebenarnya gini ya, kalau kita menginstal sebuah database ya, terutama database yang sama ya, kita bikin misalnya gini nih, di kalian udah nginstal Postgre, nginstal MySQL, nginstal lagi MongoDB, yang saya ketahui itu kalau misalnya selalu crash seperti itu, biasanya portnya. Nah, saya nggak tahu nih MongoDB menggunakan port apa gitu ya sebenarnya, karena di komputer saya pun saya menggunakan database yang beragam, itu normal-normal saja gitu. Namun mungkin di saya port MySQL-nya saya rubah gitu. Nah, coba saja mungkin. Atau enggak, sebenarnya kalau misalnya seperti itu bisa cari di internet ya, di komunitasnya bagaimana kalau crash seperti apa, gitu. Cuman kalau yang saya tahu ya, kalau yang saya pahami itu, kalau biasanya kalau crash seperti itu biasanya karena portnya yang konflik. Entah konflik dengan sesama database atau konflik dengan aplikasi lain yang menggunakan port tersebut. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Cukup. Halo, masih berada di sini? Sepertinya cukup, Pak. Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Nah, nanti sebenarnya kalau misalnya saya mau belajar lebih lanjut, nah kalian bisa nih, kalian bisa masuk ke tadi documentation, ada /, manual ya, .mongodb.com/manual. Di situ lengkap semuanya, dari mulai kita menginput dokumen segala macam. Kalau yang tadi saya contohkan itu mungkin yang sederhana gitu. Nah, mungkin kan tadi ada error tuh. Nah, kalian cobain nih yang mengupdate query untuk array itu bagaimana. Nah, untuk menghapus field. Kalau misalnya di MySQL kan alter tabel lalu drop kolom apa seperti itu. Nah, kalau di di MongoDB bagaimana? Nah, itu tinggal kalian cari. Gitu. Oke? Ada lagi? Cukup ya. Kalau tidak yang tanyakan, mungkin akan saya akhiri. Oh, ini banyak juga nih. Mungkin akan saya absen dulu ya. Baik, Pak. Apa ya? Kita cobain ya. Saya sebenarnya agak nggak tahu tuh ini pertemuan keberapa ya. Saya agak lupa. Kita jarang banget ngupdate di si Akad sebenarnya. Keempat, Pak, kalau nggak salah. 4 ya. Iya, Pak. Bentar. Kita absensi dulu.